Hai, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Sandra Lango, dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi. Ini adalah video ketiga tentang vaskulitis. Jika Anda belum mendengarkan video pertama dan kedua, Anda bisa mendengarkan dahulu agar memahami apa itu vaskulitis. Pada pembahasan ketiga ini, saya akan mengupas tuntas tentang vaskulitis henoxolane purpura, HSP. Ini merupakan suatu jenis vaskulitis yang biasanya terjadi pada anak-anak. Namun, sebagai dokter rheumatologi dewasa, beberapa kali saya menjumpai kasus-kasus HSP yang tidak simpel atau berkomplikasi. HSP merupakan vaskulitis pembuluh darah kecil. Nama lainnya adalah IgA vasculitis. Gejala khasnya adanya purpura bercak yang teraba, biasanya pada tungkai bawah, dan bercak ini berwarna kemerahan atau kadang-kadang keunguan. Kemudian selain bercak kulit, ada gejala penyertanya, misalnya radang sendi, nyeri perut, dan bisa juga terjadi gangguan pada ginjal Anda. Sekali lagi, HSP memang paling sering terjadi pada anak-anak, terutama kurang dari 10 tahun, antara 4 sampai dengan 6 tahun. Namun, kita juga perlu waspada, ada beberapa kasus HSP yang terjadi pada orang dewasa. Gejala HSP, yang pertama bercak kulit yang teraba menonjol, terutama di betis, di bagian paha, atau kadang-kadang sampai ke bagian bokong Anda. Yang kedua, bisa terjadi nyeri perut, jadi terjadi tiba-tiba nyeri perut di seluruh perut Anda, dan bahkan bisa terjadi pendarahan dari saluran cerna, baik dari lambung maupun dari usus. Dan usus pun bisa mengalami perubahan posisi, masuk ke bagian usus yang lain, dan bahkan bisa terjadi penyumbatan pada usus Anda. Radang sendi juga sering terjadi pada HSP, dan kadang-kadang terjadi gangguan ginjal yang ditandai oleh adanya kebocoran protein atau darah di urin Anda. Penyebab HSP sesungguhnya tidak diketahui, tentu ada unsur autoimun yang mendasarinya, peran genetik tetap ada, kemudian dipicu oleh beberapa infeksi, baik virus maupun bakteri, dan bahkan dikatakan ada obat-obat tertentu yang bisa mencetuskan kondisi ini. HSP pada umumnya bisa sembuh sendiri dengan pengobatan asalkan belum berkomplikasi, dan bisa tenang untuk jangka waktu tertentu, dan bahkan tidak pernah kambuh lagi di saat dewasa. Oh ya, selain tadi gejala pada kulit, gejala pada perut, radang sendi, dan gangguan ginjal, walaupun jarang, pada HSP bisa terjadi gangguan saraf. Gejalanya bervariasi mulai dari ringan, nyeri kepala, sampai dengan kondisi yang berat seperti kejang, kelumpuhan saraf, dan berbagai kondisi yang lain. Gangguan paru juga bisa terjadi pada HSP. Misalnya ada yang disebut dengan alveolar hemorrhagic yang ditandai adanya batuk darah. Teman-teman, diagnosis HSP ini, kalau kita bicara tentang diagnosis pasti, harusnya adalah dengan biopsi kulit, dan dapat ditemukan adanya leukoklastik vaskulitis dengan predominan deposisi IgA tadi. Secara laboratorium tidak ada yang spesifik, jadi tidak ada satu petanda laboratorium yang bisa 100% menunjukkan bahwa ini HSP. 50% kasus IgA-nya bisa meningkat. Kemudian ada beberapa tes umum yang harus dilakukan juga seperti darah rutin, fungsi hati, dan fungsi ginjal. Obat-obat yang dapat diberikan dalam kondisi HSP biasanya adalah kortikosteroid dan kemudian imunosupresan jika kondisinya memang mengenai beberapa organ tubuh, misalnya ginjal, usus, ataupun saraf Anda. Berbagai macam imunosupresan yang bisa digunakan, misalnya azathioprine, mycophenolate mofetil, dan bahkan cyclophosphamide. Ini tentunya digunakan sesuai dengan petunjuk dokter Anda. Teman-teman sekalian, demikian pembahasan tentang vaskulitis HSP. Kenali gejalanya agar tidak telat terdiagnosis.